Baik, terima kasih Pak Inspektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan baik Pak di sana? Dengar Ibu. Baik, baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Asisten dan yang saya hormati seluruh pejabat satu persatu, mohon izin Bapak Ibu, tapi saya mengapresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Lampung Selatan ini. Artinya komitmen kita sudah mulai terbangun, pimpinan sudah mulai hadir, mulai mengkawal terhadap pelaksanaan apa yang akan dilaksanakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita untuk mempersingkat waktu karena ini hari Jumat, mungkin Bapak-Bapak juga yang akan melaksanakan sholat Jumat, nanti kita mempercepat waktu. Izinkan saya host ya untuk memberikan akses untuk men-share screen paparan saya. Mohon izin hostnya minta diizinkan saya untuk share screen. Oke, baik, sudah terlihat Bapak Ibu sekalian paparan saya? Sudah terlihat Pak? Sana? Baik, baik, terima kasih Pak. Izin Bapak Ibu, mungkin ini saya hanya mengingatkan saja Bapak Ibu karena ini Permenpan 2021 dan udah sering ya Bapak Ibu kita sosialisasikan, tapi kita mengingatkan saja bahwa peraturan ini sudah diterbitkan di 2021 dan sebelumnya juga ada peraturan-peraturan penggantinya Bapak Ibu. Nah ini yang terbaru dan kemungkinan di 2023 ini mungkin akan ada revisi, tapi sampai saat ini kita masih mengacu kepada Permenpan 90 tahun 2021. Terkait dengan pengusulan ZI masih mengacu kepada Permenpan nomor 90 tahun 2021 ini. Dan nantinya mungkin ya Bapak Ibu di tahun ini kami lagi sedang menggodok terkait dengan review atau revisi terkait dengan Permenpan ini. Tapi itu belum kita belum kita tetap kita masih menggunakan Permen 90 tahun 2021 ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini Permenpan ini sudah diterbitkan Bapak Ibu dan tahun lalu juga sudah kita mengacu ya Bapak Ibu terkait dengan peraturan ini. Namun mungkin Lampung Selatan ya belum mendapatkan ya Pak ya inspeksi ya Pak Asisten, mohon maaf. Ada hal-hal mungkin yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu, bukan hanya sekedar dokumen, tapi realnya di lapangan itu seperti apa ya Bapak Ibu, perbaikannya, inovasinya, kemudian komitmen kita bersama, bukan hanya komitmen pimpinan, tapi komitmen seluruh anggota organisasi yang diusulkan tersebut ya, dan dia harus tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dan pembangunan zona integritas ini bagaimana cara menginformasikannya kepada stakeholder kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini latar belakang ya. Tentu kami peraturan mungkin teman-teman Bapak Ibu di daerah mungkin beranggapan bahwa Menpan kok selalu melakukan perubahan-perubahan kebijakan. Ya, tentunya pasti seperti itu Bapak Ibu, karena kita akan mengikuti kondisi yang ada saat ini. Jadi peraturan itu tidak bisa kita biarkan yang sudah lama, tentu ada perubahan sehingga kita akan selalu melakukan perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian Pan-RB. Tentu untuk melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, ya, perbaikan dalam kondisi yang ada saat ini. Baik Bapak Ibu, ini latar belakangnya penguatan peran aktor yang terlibat. Bapak Ibu, peran aktornya siapa saja nih ya, Bapak Ibu, kita semua sebenarnya peran aktornya baik dari unit yang ditunjuk, kemudian pimpinan instansi tersebut, dan siapa stakeholdernya. Jadi aktor-aktor tersebut yang harus terlibat di dalam pembangunan zona integritas. Tidak bisa sepihak Bapak Ibu, kita bukan hanya birokrasi, tapi masyarakat juga harus dilibatkan.
hasil dari pembangunan CI dapat berdampak langsung kepada publik. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Jadi memang publik merasakan harus ada publik merasakan bahwa perubahan itu terjadi di birokrasi. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita penekanannya. Baik, kita lanjut kepada struktur Permenpan ini. Ada 2 lampiran, mungkin saya nggak perlu sebutkan satu persatu, namun nanti ada penekanan-penekanan yang perlu kita perbaiki serta aktor ya, aktor yang harus terlibat. Nah, ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar kita usulkan, tapi siapa penanggung jawab, siapa yang melakukan, siapa yang menerima layanan itu dan bagaimana kondisi sebelumnya dan kondisi setelah kita melakukan pembangunan zona integritas. Nah, ini pastinya kita pastikan ada perubahan-perubahan itu terjadi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu struktur Permenpannya, saya nggak perlu bahas satu persatu ini karena nanti kita mau konsentrasi kepada apa yang harus dilakukan. Karena syaratnya sebenarnya terpenuhi ya, tahun kemarin juga sudah terpenuhi, namun mungkin ada hal-hal yang belum kita tonjolkan atau inovasi yang paling keren itu seperti apa. Nah, ini yang mungkin perlu ditonjolkan nanti atau di highlight lah di mana-mana dan dibuat viral ke masyarakat bahwa ini loh perubahan yang dilakukan oleh unit kerja yang ditunjuk. Baik, ini Bapak Ibu highlight yang perubahan-perubahannya saya nggak perlu sebutkan satu persatu karena ini udah kita masuk ke kita udah pernah mengikuti tentunya Bapak Ibu sudah memenuhi syarat utama. Syarat utama ini ya Bapak Ibu di Permenpan ini perubahan dari Permenpan 10 ke Permenpan 90. Ini perubahannya Bapak Ibu. Kemarin sebenarnya kita sudah terpenuhi ya syarat baik syarat tingkat instansi pemerintah atau Kabupaten Lampung Selatan maupun syarat tingkat unit kerjanya ya. Kalau saya nggak salah 2 unit kerja ya yang kemarin ditunjuk untuk diusulkan. Dan itu verifikasinya juga masuk lolos ya Bapak Ibu ya. Masuk lolos cuman pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan ekspos ini yang tidak terlihat Bapak Ibu yang berbedanya itu apa ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang perlu penekanan-penekanan nanti pada unit yang ditunjuk sehingga mampu mengekspos perubahan apa sih yang dilakukan unit kerja tersebut ya. Kemudian masyarakatnya setelah melakukan perubahan apa yang dirasakan. Nah, ini mungkin yang perlu di-highlight juga nanti Bapak Ibu untuk pada saat kita ekspos. Nah, ini syarat minimalnya juga saya pikir Pak Inspektur dan tim juga sudah memenuhi ya melakukan verifikasi terhadap unit kerja ya. Syarat minimalnya itu harus terpenuhi Bapak Ibu. Di Permenpan 90 sudah tertuang juga. Saya yakin tim TPI, tim evaluasi internalnya pasti sudah melihat seperti ini ya. Karena kalau tidak seperti ini syarat umumnya juga akan tidak lolos ya. Nah, tahun kemarin artinya kita sudah terpenuhi di syarat umum ya, syarat umum. Cuman di teknisnya yang mungkin yang belum terlihat oleh tim evaluator sehingga kita belum mendapatkan predikat WBK. Ini saya agak cepat aja, saya pengen langsung ke ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya langsung aja karena di dalam pembangunan zona integritas ini adalah miniatur daripada reformasi birokrasi dan miniaturnya itu adalah unit-unit kerja Bapak Ibu. Semakin banyak unit kerja yang mendapatkan predikat WBK artinya reform sudah mulai berjalan di Kabupaten Lampung Selatan. Nah, ini kita memilih unit kerja yang bersentuhan langsung kepada masyarakat atau melayani langsung kepada masyarakat. Kita memilih itu dulu Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan sehingga nantinya persepsi masyarakat terhadap perubahan di birokrasi sangat dirasakan oleh masyarakat karena ini layanan langsung masyarakat sehingga kita memang memfokuskan kepada unit-unit kerja yang melayani langsung masyarakat.
Baik Bapak Ibu, di dalam reformasi birokrasi tahun kemarin sebelum kita lakukan revisi terhadap peraturan terkait dengan reformasi birokrasi, artinya roadmap kami sudah berubah ke tahun ini 2023 di bulan Maret ya. Artinya nantinya juga Bapak Ibu sekalian, peraturan set ini akan mengikuti roadmap yang terbaru. Tapi saat ini pada saat kita melakukan pengusulan, nggak apa-apa kita masih mengacu kepada Permenpan ini ya Bapak Ibu. Tapi inti-intinya yang pengen kita gali atau pengen kita tonjolkan nanti kita diskusikan di sini Bapak Ibu. Karena saya lihat Lampung Selatan lumayan nih 2 tahun udah berturut-turut masuk ya Pak ya, cuman kok dapat. Ya ini perlu PR kita Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan dari manajemen perubahan ini kan ada 6 area perubahan Bapak Ibu. Kalau di reformasi birokrasi ada 8 area, tapi kalau di SETI kita mengambil 6 area perubahan. Tentunya 6 area perubahan ini bisa diintervensi langsung oleh pimpinan unit kerja, ya Bapak Ibu. Hal-hal yang ditanyakan di sini adalah bisa diintervensi langsung oleh unit kerjanya, ya, bukan tingkat bupati atau pasekda, tapi bisa diintervensi langsung oleh kepala dinasnya atau eselon 2-nya. Baik Bapak Ibu, ada 6 area perubahan di sini, manajemen perubahan. Tujuan daripada manajemen perubahan ini adalah mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta mindset, pola pikir, dan culture set individu ASN. Jadi tujuannya ke sana Bapak Ibu. Apapun caranya kita tujuannya ke sana. Nah, ini kondisi yang ingin dirubah atau ingin diwujudkan adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja. Jadi budaya kinerja kita itu sudah terlihat di dalam unit kerja itu, ya Bapak Ibu. Kemudian menurunnya resiko kegagalan akibat resistensi terhadap perubahan, ya. Jadi perubahan-perubahan terjadi dan pasti ada resistensinya dan ini bisa kita kendalikan terhadap resistensi yang terjadi. Kemudian terimplementasinya core value ASN berakhlak. Jadi kondisi-kondisi yang ingin diwujudkan seperti itu Bapak Ibu sekalian di area perubahan. Silakan nanti di reformnya seperti apa perubahan-perubahan yang terjadi di unit kerja yang ditunjuk nanti, tunjukkan ya. Tunjukkan seperti apa ya, upayanya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian dampaknya kepada masyarakat seperti apa ya Bapak Ibu. Nah, ini mungkin yang perlu di-highlight nanti Bapak Ibu di dalam penyampaian perubahan-perubahan yang dilakukan di unit kerja yang ditunjuk ya, khususnya unit kerja yang ditunjuk Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di penataan tata laksana Bapak Ibu, tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Ini tujuannya. Kondisi yang ingin diharapkan ya Pak ya, yang diwujudkan, meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan. Jadi, baik dalam pelayanan keluar maupun pengelolaan di internal Bapak Ibu sekalian, ini menggunakan sistem digital semua ya Bapak Ibu sekalian ya sekarang. Nah, seperti apa nih digital yang kita bangun? Kadang-kadang kita banyak membangun aplikasi sistem tapi ini tidak terimplementasi atau tidak digunakan sebaik-baiknya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang hanya membangun tapi dipakainya kurang bermanfaat. Kemudian meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan. Ya, dengan adanya sistem yang kita bangun tadi ya, dengan adanya proses yang kita pangkas-pangkas, apakah ini sudah bisa membuat efisiensi kita atau efektivitas ya kinerja yang sudah kita ingin wujudkan. Nah, ini harus diukur juga Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian meningkatnya kinerja unit kerja atas satuan kerja. Dengan berbagai tadi hal-hal yang kita lakukan, tentu akan meningkatkan kinerja di unit kerja tersebut. Nah, ini harus dibedakan nanti Bapak Ibu, unit kerja yang ditunjuk harus melihat, kemudian membangun suatu sistem, kemudian memperbaiki prosedur atau sistem kerja. Ini loh perubahannya kinerja kami, ya. Dan ini loh yang dirasakan oleh masyarakat.
Mana masyarakat yang merasakan? Coba kita lihat nanti seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mampu menunjukkan Bapak Ibu bahwa ini loh perubahan yang kami lakukan dan benar-benar dirasakan masyarakat dengan prosedur yang baik yang sudah kita perbaiki dari tahun ke tahun ya, karena masyarakat kita mungkin berubah juga keinginan karena sekarang semua masyarakat melek teknologi, jadi kita mengantisipasi seperti apa Bapak Ibu ya. Jadi itu mungkin yang perlu di-highlight juga nanti Bapak Ibu kepada unit kerja yang ditunjuk, perubahan-perubahan itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh unit kerja tersebut. Nah, itu di bagian ketatalaksanaan. Karena ketatalaksanaan ini penting ya Bapak Ibu, karena di situ ada SOP kita, ada prosedur kita, ada sistem yang kita bangun, kemudian perubahannya apa terhadap satuan kerja kita atau kinerja yang ingin diwujudkan oleh satuan kerja tersebut atau OPD tersebut. Itu ya yang ditata laksana. Kemudian di penataan manajemen SDM ya Bapak Ibu. Tujuannya adalah meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. Ya, ini kita biasa berhadapan dengan SDM kalau kita ditanya pasti banyak kekurangan ya Bapak Ibu, kurang SDM kita ya, kurang orangnya sehingga banyak kita menggunakan mungkin kalau sekarang mungkin masih boleh ya menggunakan honorer ya Bapak Ibu. Nah, mungkin nanti ke depannya ini ada yang kita antisipasi. Nah, dengan keterbatasan semua itu Bapak Ibu, kondisi yang ingin diwujudkan di dalam penataan manajemen SDM ini adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur, kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur, meningkatkan disiplin SDM aparatur, kemudian meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur, dan meningkatkan profesionalisme SDM. Ya, ini Bapak Ibu bagaimana pimpinan unit kerja mengelola SDM yang terbatas. Ya, pasti bilangnya terbatas ya Pak ya, karena kita sekarang semua mengalami, seluruh instansi mengalami SDM yang terbatas dalam melakukan pekerjaan yang luar biasa ya. Sekarang kita serba kekurangan SDM dan pekerjaan semakin menambah ya Pak ya, dan harus cepat, nambah dan cepat ya, cepat tepat. Nah, pimpinan kan biasanya seperti itu. Nah, bagaimana mengelola SDM yang seperti ini Bapak Ibu? Kita terbatas, kemudian banyak hal yang kita harus lakukan, kemudian banyak tuntutan-tuntutan yang harus segera dilakukan. Nah, ini pimpinan seperti apa mengantisipasi hal-hal seperti itu? Inovasi apa atau strategi apa yang dilakukan oleh pimpinan unit kerja untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Tentunya pengelolaan SDM ini memang bukan serta-merta hanya dari pihak unit kerja yang ditunjuk, atau perlu memang bantuan juga dari unit kerja yang mengelola SDM seperti BPSDM ya kalau nggak salah ya, atau BKD kalau kita sebut dulu. Ini perlu koordinasi juga dengan yang dari tim unit kerja yang memang mengatur SDM. Namun ini pimpinan unit kerjanya perlu strategi Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengelola SDM yang ada, kemudian bagaimana meningkatkan profesionalismenya, apa langkah-langkah yang sering dilakukan ya Bapak Ibu di unit kerja tersebut ya oleh pimpinannya, sehingga seluruh SDM yang ada di unit kerja tersebut semua profesional, semua disiplin, semua ikut terlibat dalam suatu penegakan penegakan integritas. Nah, ini harus paham semua Bapak Ibu, bukan hanya PNS-nya, ASN-nya, tapi siapapun yang ada di unit kerja tersebut. Baik itu outsourcing, Sapam, OB ya Bapak Ibu, semua yang membantu mengelola unit kerja kita ini harus diberikan informasi apa yang harus dilakukan ya.
ya, penegakan integritas seperti apa yang harus dilakukan ya Bapak Ibu. Kemarin kita lihat beberapa rumah sakit juga hanya diperbaiki SDM di dalamnya, tapi yang mengatur di luar parkir, kemudian memberikan apa namanya pelayanan OB-nya kebersihan, nggak tahu, dia masih menerima tips-tips yang dari ini apa namanya dari pengunjung. Jadi itu juga mempengaruhi Bapak Ibu sekalian, mempengaruhi integritas daripada unit kerja kita karena dia bagian dari organisasi kita. Jadi SDM, semua SDM yang ada di dalam unit kerja tersebut harus diajak berdialog ya Bapak Ibu. Kita lagi sedang membangun zona integritas. Mari kita bersama-sama, ini loh yang harus dilakukan. Jadi perlu diinformasikan Bapak Ibu kepada semua yang ada di unit kerja tersebut. Nah ini mungkin Bapak Ibu terkait dengan bagaimana mengelola penataan manajemen SDM di dalam unit kerja yang ditunjuk ya. Ini perlu diperhatikan karena kami pernah sharing pengalaman aja Bapak Ibu sekalian. Kami pernah berdiskusi dengan pimpinan dan semua staf semua staf yang ada di dalam unit kerja itu oke semua. Cuman pada saat kita keliling melihat layanan yang membantu membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan, ternyata tidak mengerti apa yang sedang dilakukan oleh unit kerja tersebut. Apa itu zona integritas? Dia nggak tahu, Bapak Ibu. Kemudian pelanggan pun kita satu persatu, kadang-kadang kita tes aja. Apa yang Anda ketahui tentang unit kerja ini? Bagaimana dia membangun zona integritas? Nah ini juga mereka sama sekali nggak tahu ya Bapak Ibu. Ya minimal dia tahu, oh ini unit kerja ini lagi sedang menegakkan integritas. Kan kadang-kadang kita harus perlu menginformasikan bahwa tolong bantu kami ya masyarakat, bahwa masyarakat yang menerima layanan kita harus kita berikan informasi secara bertahap lah kira-kira ya, mungkin nggak tiap hari tapi kita lakukan secara bertahap atau berkala bahwa kita lagi sedang membangun zona integritas ya, tolong bantu kami untuk menegakkan ini ya. Jadi itu perlu dilakukan dialog dengan stakeholder kita ya Bapak Ibu. Nah ini akan membantu mempercepat Bapak Ibu kalau kita lakukan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada penguatan akuntabilitas ya, meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ya, kondisi yang ingin diharapkan adalah meningkatnya kinerja instansi pemerintah, meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah. Artinya unit kerja itu harusnya dari tahun ke tahun ada progres peningkatan kinerjanya ya. Target kinerjanya misalnya setahun ini beranjak naiklah kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari tahun ke tahun kelihatan trennya kinerja instansi unit kerjanya, dan nanti akan mempengaruhi juga tentu kinerja instansi pemerintah atau Kabupaten Lampung Selatannya ya Bapak Ibu. Jadi ini harus diukur juga Bapak Ibu bagaimana peningkatan kinerja unit kerja yang ditunjuk ya, misalnya tadi disebutkan DMPTSP ya, yang disebutkan seperti apa kinerjanya ya, pasti mungkin nilai investasinya dari tahun ke tahun naik misalkan seperti itu karena targetnya seperti itu ya. Kemudian mungkin karena nilai indeks kepuasan masyarakatnya seperti apa karena perizinannya baik ya misalnya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin harus diperhatikan Bapak Ibu ya, karena nanti akan mempengaruhi juga loh kok ini malah turun misalnya kinerjanya atau stuck di tempat yang sama gitu ya, dari tahun lalu seperti ini kemudian tahun sekarang masih seperti itu, bahkan ada yang turun ya. Nah ini mungkin perlu diperhatikan Bapak Ibu terkait dengan peningkatan kinerja unit kerja tersebut. Ya.
Kemudian kita beranjak kepada penguatan pengawasan. Bapak Ibu, penguatan pengawasan inilah yang paling penting banget Bapak Ibu, karena kita tuh unit kerja mau dijuluki unit yang bebas dari korupsi, ya, bebas dari korupsi. Ya, mungkin tidak ada pungli, tapi pengelolaan anggaran kita mungkin tidak bagus. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya, baik itu keluar maupun internal kita, Pak, ya. Kita di luar, kita tidak menerima gratifikasi, kita tidak melakukan KKN dengan pihak luar, tapi bagaimana di internal kita, Bapak? Ya, Bapak Ibu sekalian, ya ini keduanya harus dijaga, ya. Ini yang diharapkan adalah meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas, yang bersih dan bebas KKN. Dan kondisi yang ingin diwujudkan ya meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, tentu yang di internal kita bagaimana mengelola anggaran yang ada di tempat kita, di unit kerja kita, kemudian menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang. Nah Bapak Ibu pegawai yang ada di sana dipastikan akan penegakan integritasnya ya, baik itu integritas di internalnya maupun pada saat memberikan layanan kepada masyarakat. Ya, Bapak Ibu ini yang sangat penting Bapak Ibu karena ini dicari-cari nanti ya resiko, peta resikonya kita minta. Peta resikonya seperti apa sih layanan di unit kerja ini? Kemudian pengendaliannya mana ya? Pengendaliannya mana? Alat pengendaliannya kalau sudah dipetakan resikonya, pengendaliannya mana? Kemudian setelah pengendaliannya sudah dibuat, apakah ini benar-benar bisa dipatuhi ya Bapak Ibu. Nah ini biasanya tim evaluator mencari ke sana Bapak Ibu. Jadi ini mungkin penekanan-penekanannya tunjukkan mana yang paling keren ya Bapak Ibu. Kalau kami biasanya kerennya mana ya gitu ya, bagusnya mana kok biasa-biasa saja gitu ya Pak ya. Sudah dibuat peta resikonya, kemudian pengendaliannya kok biasa-biasa saja, pengendaliannya apa sih yang paling keren pengendaliannya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang perlu kita highlight nanti ya Bapak Ibu pada saat kita ekspos terkait dengan evaluasi SETI nantinya. Dan terakhir adalah bagaimana pelayanan publik ya. Pelayanan publik itu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik ya Bapak Ibu. Ini bagaimana membangun nih seperti yang kita ketahui selama ini baru-baru ini ya ada ya Pak ya mungkin bukan kita tapi ini kan provinsi ya, kita bagian dari provinsi ya Bapak Ibu. Nah ini mungkin bagaimana nih mengantisipasi apa yang sudah viral ya di media-media sosial, di TV bahwa di Provinsi Lampung ini banyak yang kurang baik ya, kira-kira seperti itu, jalannya seperti apa, kemudian nah ini hal-hal seperti ini Bapak Ibu bagaimana meningkatkan kepercayaan publik ya. Kita sih keluar-keluar dapat terbaik, tapi publik di kita sendiri men-state kita seperti ini ya. Nah ini kita harus jaga Bapak Ibu ya. Ini tujuan yang pengen diharapkan di dalam pelayanan publik ini, dan kondisi yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih mudah dijangkau ya. Standarisasi pelayanan nasional atau internasional ada standarnya ya. Kemudian meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nah intinya di sana Bapak Ibu sekalian ini yang perlu kita tingkatkan, bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat terhadap unit kerja, khususnya mungkin unit kerja itu dulu ya, unit kerja yang ditunjuk ya. Nah nanti akan ada juga nanti tim evaluator biasanya suka iseng Bapak Ibu nanya-nanya kepada stakeholdernya ya, kondisinya seperti apa. Kemudian dicari-cari juga di media sosial daripada unit kerja itu. Apa tanggapan terhadap pelayanan yang ada di unit kerja yang diusulkan. Nah ini Bapak Ibu memang tim evaluator mendapatkan informasi bukan hanya dari Bapak Ibu,
tapi dari stakeholder juga, dari media sosial juga ya. Jadi ini kita pastikan, memang susah Bapak Ibu ya, agak sulit memang, tapi ya kalau memang kita berkomitmen untuk membangun, insya Allah bisa Bapak Ibu, karena kita secara bersama-sama Pak ya, kita bersama ini udah ada Pak Asisten, sudah mendampingi kita, kemudian bagaimana didampingi oleh Pak Inspektur, bagaimana pembangunannya di unit kerja yang ditunjuk ya, tim TPI akan mengkawal itu, kalau tidak sesuai tolong diberikan informasi agar dibuat atau dilakukan ya. Nah kemudian ajak temu bicara kepada stakeholder kita ya, apa kekurangan-kekurangan yang mereka dapatkan, apa yang tidak baik yang mereka dapatkan, nanti kita akan memperbaiki bersama-sama. Nah, hal-hal seperti itu Bapak Ibu yang mungkin perlu kita perhatikan ya, karena kami tim evaluasi akan melihat kalau hanya standar-standar saja, misalnya katakan Dukcapil. Dukcapil itu inovasi dari pusat udah luar biasa Pak. Ya, memang udah dari pusatnya melakukan dari Dirjen Dukcapil memang untuk seluruh Indonesia diharuskan melakukan hal yang sudah baik ya. Kalau kami pandang seperti itu, sudah baik banget yang arahan dari Pak Dirjen Dukcapil. Tapi di masing-masing Dukcapil tentu akan menindaklanjutinya dengan berbagai cara yang baik lagi ya Pak ya, bukan hanya standar dari pusat, tapi dia akan menambah karena kondisi masyarakatnya seperti ini atau kondisi wilayahnya seperti itu, dia akan melakukan perbaikan-perbaikan lagi, menambah perbaikan-perbaikan yang sudah diberikan dari Dirjen Dukcapil Pusat ya. Nah ini hal-hal ini seperti ini Bapak Ibu, kalau hanya standar-standar aja, nah ini kan seluruh Indonesia sama. Kita pengen melihat mana yang terbaik di antara itu Pak, Bapak Ibu sekalian. Yang khusus utamanya juga adalah tadi ya, kalau di penegakan integritasnya itu bagaimana mengelola integritas di dalam lingkungan unit kerja yang ditunjuk, ini yang perlu diidentifikasi Bapak Ibu, kemudian caranya seperti apa untuk melakukan pengendaliannya. Nah ini perlu memang strategi yang bagus Bapak Ibu, sehingga kelihatan ini loh yang kita lakukan, bahwa dan masyarakat menerima, merasa nyaman ya dengan inovasi yang kita buat ya, dan merasa diuntungkanlah masyarakat juga dengan inovasi-inovasi yang kita buat seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu kira-kira Bapak Ibu yang mungkin perlu saya informasikan di sini. Kalau yang lainnya langkah-langkahnya ini saya pikir udah jalan lah kira-kira ya. Di Kabupaten Lampung Selatan, TPI-nya mohon Pak Inspektur ini harus aktif lah, proaktif, karena kami ke depan hasil evaluasi dari TPI ini yang menjadi acuan kami nantinya Bapak Ibu sekalian ya, menjadi acuan bagaimana TPI di instansi tersebut melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang ditunjuk ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kemudian saya mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan. Ini juga strategi pembangunan ya, pembangunan ZI ini membangun komitmen nyata. Nih Bapak Ibu, bukan hanya komitmen kita berkumandang ya, tapi nyata real ya, ikut dalam rapat tapi tidak mengambil strategi ya. Komitmen kita ini harus nyata, dan semangat perubahan yang besar dan level pimpinan tertinggi hingga seluruh jajarannya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, bukan hanya komitmen dari Pak Kepala Dinas, tapi seluruh anggota yang ada di dalam unit kerja yang ditunjuk. Ya, perlu komitmen bersama, karena ini tidak jalan Bapak Ibu kalau tidak punya komitmen bersama. Kedua, menciptakan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan bagi masyarakat atau pengguna layanan. Ya, menciptakan kemudahan ya Bapak Ibu, kecepatan, transparansi. Ketiga adalah menciptakan program-program yang menyentuh, yaitu program yang mampu menjawab kebutuhan dan
mendekatkan unit kerja kepada masyarakat atau pengguna layanannya, ya. Bapak Ibu, bukan kita harus membangun kantor di dekat masyarakat, tapi bagaimana kita berinovasi untuk melakukan perubahan atau mendekatkan unit layanan kita kepada masyarakat. Di rumah kita bisa melakukan mendapatkan layanan dengan sistemkah atau apakah, ya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu highlight juga nanti. Keempat adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi secara konsisten, ya. Jadi apa yang kita bangun, kita harusnya melakukan monef, ya, sehingga kelihatan kendalanya apa. Jadi itu juga kita lihat nanti Bapak Ibu, emang kita konsisten nggak melakukan monef terhadap apa yang kita sudah bangun. Kadang-kadang kita semangatnya di awal, ya Bapak Ibu, kami banyak melihat seperti itu. Semangatnya di awal untuk membangun, tapi begitu berjalan nggak tahu apa kendala di antara itu, dia nggak melakukan monef terhadap apa yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, ini perlu juga Bapak Ibu untuk menjaga konsistensi kita terhadap pembangunan zona integritas. Kelima adalah menetapkan strategi komunikasi publik. Tadi saya sudah bilang bagaimana mengkomunikasikan kepada masyarakat, ya. Menetapkan strategi komunikasi publik terbaik untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan telah diketahui dan di-deliver kepada masyarakat, bahwa itu kebutuhan masyarakat. Kita lakukan perubahan harus ada informasi yang baik kepada masyarakat, bahwa ini loh perubahan yang kita lakukan, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang kita lakukan. Kadang-kadang kita kalau jalan sendiri ini udah keren, tapi ternyata masyarakat tidak membutuhkan, gitu ya Pak ya. Nah, ini harus dilakukan dialog atau komunikasi kepada publik yang menerima layanan kita, sehingga kita membangun inovasi itu benar-benar menyentuh atau bermanfaat atau menguntungkan oleh publik kita atau masyarakat kita atau pengguna layanan kita. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan di sini terkait dengan pembangunan zona integritas. Karena yang lainnya sebenarnya Bapak Ibu udah paham, ya, bagaimana syarat umumnya dan syarat spesifiknya tadi, ya, udah paham dari tim TPI-nya sudah tahu, dan mungkin unit kerjanya juga sudah tahu. Jadi yang terpenting adalah yang 6 tadi yang saya sampaikan. Dan ini strategi pembangunan ini, yang 5 ini Bapak Ibu, yang perlu dibaca-baca dulu, kemudian bagaimana penerapannya di unit kerja yang diusulkan. Nah, ini mungkin yang perlu kita diskusikan di unit kerja. Kepala OPD atau Pak Kadis mendiskusikan dengan tim yang ada di dalam unit kerja, dan melibatkan juga mungkin, ya, TPI-nya, ya Pak, ya. Bisa dilibatkan TPI-nya juga di situ sebagai orang luar melihat unit kerja itu, sehingga bisa memberikan informasi secara komprehensif bahwa ini loh kekurangan kalian, ini loh kekurangan unit kerja ini, bagaimana mengendalikan ini. Nah, ini perlu diberikan informasi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita yang menjalankan di unit kerja itu merasa fine-fine aja, baik-baik semuanya, semua sudah keren, ya, menurut kita, ya. Menurut kita. Nah, ini memang perlu orang luar kita ajak berdiskusi, sehingga nanti perbaikan yang kita lakukan secara komprehensif menjawab apa yang harus didapatkan oleh masyarakat kita, ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, nanti kita diskusi aja, ya, terkait dengan pembangunan zona integritas ini, dan kekurangan-kekurangan kemarin Bapak Ibu merasa seperti apa, kan udah disampaikan juga laporannya, ya, udah disampaikan juga LHE-nya kenapa tidak lulus, apa yang kurang. Nah, ini mungkin pembelajaran untuk kita bagaimana melakukan perbaikan di 2023 ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan nanti 2023 ini adalah kira-kira yang mendapatkan zona integritas, ya. Mungkin itu Pak Inspektur yang saya sampaikan. Kita mungkin nanti diskusi aja, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Saya kembalikan ke Pak Inspektur. Baik, terima kasih Pak Inspektur. Mungkin saya jawab dulu, ya Pak, ya. Saya jawab dulu dari Pak Inspektur, mumpung masih ingat. Izin Pak Asisten dan Pak
kepala dinas semuanya dan seluruh pejabat yang hadir di sini. Pencanangan sebenarnya nggak perlu lagi Pak, karena kita sudah pernah melakukan pencanangan ya, artinya seluruh OPD saat itu Pak Bupati mencanangkan dan memanggil seluruh OPD pada saat itu untuk punya komitmen bersama bahwa kita akan sedang membangun zona integritas di Kabupaten Lampung Selatan. Artinya sebenarnya kita udah berniat, kan pencanangan itu niat kita mari bersama-sama kita berkomitmen untuk membangun zona integritas ya. Artinya selanjutnya sebenarnya nggak diharuskan lagi ya Pak ya. Tapi terserah aja kalau untuk mengingatkan lagi, untuk mengingatkan dipersilahkan, tapi bukan suatu syarat utama Pak. Ya, bukan syarat utama karena kita sudah pernah melakukan pencanangan. Kedua Pak, tadi terkait dengan apa tadi ya Pak ya, lupa. Terkait dengan SPP Bu, Mall Pelayanan Publik. Pelayanan publik, mall pelayanan publik ya Pak ya. Kita sudah ada mall pelayanan publik di Kabupaten Lampung Selatan. Pak, mall pelayanan publik udah hampir semua ya, ada di mana-mana ya. Belum semua sih ya, tapi udah ada di mana-mana. Tapi tetap kami melakukan evaluasi terhadap khususnya mungkin DMPTSP ya Pak ya, di dalam melayanan publik itu belum tentu juga dengan mall pelayanan publik ini ada di sana Pak, belum tentu juga semua layanan yang ada di dalam DMPTSP ini terintegrasi ya Pak ya, terintegrasi antara satu dengan yang lainnya ya. Mungkin dalam satu mall oke, tapi masih kemana-mana ya. Masih ketuk pintu di mana-mana ya. Begitu masuk ke mall, masih di setiap layanan itu masih ketuk pintu. Jadi belum terintegrasi ya Pak ya, belum terintegrasi. Nah ini kami mau memastikan bahwa walaupun ada mall pelayanan publik Bapak Ibu, ini tetap kami memverifikasi seperti apa pengaruh mall pelayanan publik terhadap pelayanan kita di sana. Ini langkah yang lebih maju sebenarnya. Poin satu, ada poin lah kira-kira dengan adanya mall pelayanan publik itu. Tapi belum tidak memastikan bahwa dengan adanya mall pelayanan publik ini kita sudah melakukan perubahan signifikan. Tidak memastikan itu Pak ya. Tapi poinnya sudah dapat. Tapi bagaimana dengan adanya mall pelayanan publik ini, bagaimana kita melakukan perbaikan di dalamnya lagi, Pak ya? Kelihatannya seperti apa nih masyarakat dalam mendapatkan layanan ini? Kerennya apa tuh Pak ya? Kemudian peta risikonya yang kita antisipasi seperti apa nih Pak ya? Nah ini yang kira-kira perlu kami gali biasanya. Tim evaluator menggali di sana Pak terkait dengan peta risiko dan pengendalinya seperti apa, dan kira-kira risiko yang masih bisa dilakukan oleh kedua belah pihak, birokrasi dan publik layanan masyarakatnya seperti apa. Nah ini mungkin yang perlu kita antisipasi Bapak Ibu, karena mall pelayanan publik itu bukan jaminan untuk masuk ke dalam zona integritas, karena itu adalah tapi poinnya dapat poin bahwa kita tidak ada pelayanan publik. Seperti itu Pak Inspektur yang kami sampaikan, karena dari Jawa kemarin, dari Pulau Jawa itu rata-rata udah banyak mall pelayanan publiknya, tapi ternyata juga hanya 1-2 yang lolos tuh dalam SETI Pak ya. Karena tadi ternyata hanya masih parsial juga di dalamnya Pak, tidak terintegrasi. Kemudian peta risikonya juga Pak yang nggak terlalu terkendali dengan baik gitu ya Pak ya. Jadi itu kira-kira Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya Pak. Poinnya, ya Pak. Poinnya. Ya, jadi pertama Bu, kami bisa mendapatkan nanti gambaran kriteria penilaian untuk bisa masuk ke WBK, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah pelayanan Bu. Kami kan sangat tergantung juga jaringan dari tingkat pusat, kemudian juga salah satu dokumen yang KTPL itu tergantung juga dari pusat Bu. Nah 2 inilah yang paling kami sangat khawatirkan terjadi di daerah. Dampaknya Bu, itu pasti kepuasan masyarakat akan
bisa turun kalau jaringan dan belangko KTPL terhambat. Kemarin saja saya baca di Facebook itu masyarakat yang melapor ke Jokowi, Bu. Nggak tanggung-tanggung itu di Facebook itu melapor ke Pak Jokowi bahwa kok sulit amat cetak KTPL gitu, Bu. Nah, jadi inilah yang menjadi mungkin nanti pada saat disurvei, Bu, itu yang sering menjadi keluhan masyarakat. Akhirnya maksimal kami kerja kadang-kadang hilang, Bu, dengan satu keluhan atau satu dua keluhan masyarakat. Sementara kendala itu bukan terkendala di kinerja kami, Bu. Itu yang mungkin menjadi catatan nanti dari kita semua, terutama dari Kemenpan RB, bahwa ada kendala kami yang kami hadapi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, mungkin nanti juga kami minta bantuan nih, Bu, ya, karena kami juga kemarin sudah ikut dan ingin ke depan juga lebih baik dan beberapa OPD diikutkan sertakan. Mungkin nanti bisa pendampingan khusus lah, Bu, ya. Kira-kira nanti dari kami ini, oh ini kurangnya di sini, Pak, ini kurangnya di sini, Pak. Gitu. Jadi kami bisa cepat memperbaiki, Bu, jangan sampai nanti begitu dinilai kami sedikit lagi, mungkin kan sedih juga, Bu, kalau sedikit lagi. Kalau masih jauh sekalian ya nggak apa-apa ya, Bu, ya. Kalau hampir, Bu, nah hampir itu kan sedih kita, Bu. Nah, nyaris, nah tadi dia bilang nyaris kan sedih juga, Bu, gitu. Pengen kita, kalau jauh jatuh sekalian lah, Bu, lah gitu. Nggak apa-apa lah. Kalau hampir nyaris itu kadang-kadang kita, aduh, jadi bilang kurang puas lah, Bu, ya. Jadi kami mohon bantuan nanti untuk Lampung Selatan. Kalau perlu kami ke sana lah, Bu, nanti didampingin teman-teman tim biar sekalian refreshing juga, Bu, ke Jakarta. Mumpung Jakarta belum pindah ke IKN, Bu. Kalau IKN itu jauh lagi, Bu. Sementara itu, Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Kadis. Baik, saya langsung ya Pak Inspektur. Ya, langsung aja, Bu. Baik, terima kasih Pak Kadis, Pak Inspektur, Pak Asisten masih ada ya. Terima kasih atas waktunya. Ini memang Pak nyaris ya, nyaris dapat, bukan nyaris dapat ya. Memang perlu yang saya bilang tadi, di highlight mana yang bagus di kita, mana yang inovasi yang baik di kita, itu yang harus dipamerkan, Pak. Ini perlu pameran memang, Pak. Kita pamer, jangan disimpan apa yang perbaikan yang kita lakukan itu kita harus viralkan, kita pamerkan ya, Pak ya. Kalaupun ada kendala tadi yang dari pusat, oke, mungkin masyarakat bisa memaklumin dan mungkin tim evaluator juga paham akan itu. Tapi sudut pandang yang mana nih yang kita bisa intervensi, Pak? Ya, sudut mana nih yang bisa kita perbaiki, yang kita lakukan perubahan. Jadi ini perlu diviralkan dan perlu dipamerkan lah, kira-kira seperti itu, Pak ya. Kemarin mungkin saya nggak tahu, lupa ya apa tim saya atau tim yang lain yang melakukan evaluasi waktu itu. Memang saya tahu Dukcapil Lampung Selatan sudah pernah ekspos di depan saya ya, Pak ya. Izin pernah di Jakarta waktu itu ya. Saya apresiasi sebenarnya ya, saya apresiasi bahwa di antara unit kerja yang bagus itu sebenarnya kelihatannya Dukcapil waktu itu ya Pak ya. Waktu itu saya sarankan perlu dipoles lagi Pak ya, perlu dipoles lagi, di highlight mana yang inovasi yang kita lakukan itu kita langsung ekspos lagi, kita perluas lagi, kemudian bagaimana identifikasi resikonya itu Pak ya. Yang internal juga Pak perlu dipamerkan identifikasi resiko di internal kita, bukan hanya keluar loh Pak. Ini perlu juga dipamerkan kadang-kadang ya Pak ya. Mungkin kalau Dukcapil untuk keluar ini udah difasilitasi oleh pusat ya, sistemnya juga sudah difasilitasi oleh pusat, tapi bagaimana di internal kita menjaga pegawai yang ada di dalam ini melakukan perubahan yang signifikan. Itu yang perlu di-highlight Pak juga ya. Jadi selain tadi target kinerjanya mungkin tidak tercapai karena sistem dari pusat tidak mendukung ya Pak ya, dan mungkin nah ini yang memang pertanyaan Bapak itu udah bagus juga tadi Pak terkait dengan kepuasan masyarakat. Nah ini kepuasan masyarakat ini mau tidak mau itu yang menjadi faktor utama juga Pak ya. Kami tidak bisa intervensi karena hasil survei itu benar-benar murni dari hasil surveinya masyarakat, dan itu nilai itu yang kami masukkan kepada di dalam penilaian. Tidak ada perubahan, tidak dirubah-rubah Pak ya. Itu murni. Jadi memang saya juga tidak bisa memberikan solusi Pak terkait dengan itu. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap hasil survei kita yang kita lakukan. Itu benar-benar murni, dan itu memang banyak yang merasa ya
merasa bahwa kami baik-baik saja dengan pelayanan kepada stakeholder kita, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Nah, itu yang perlu diantisipasi, Pak. Mungkin baik-baik saja pada saat ini, tapi mungkin ada yang berpendapat 2, 3, 4 orang berpendapat lain, itu yang memang perlu diantisipasi, Pak. Ya, jadi memang perlu komunikasi publik namanya ya, temu publik, temu stakeholder ya, apa sebenarnya ini. Perlu penjelasan tadi, kalau sistem dari pusatnya itu, ya perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa ini loh, dan kami antisipasi 1, 2, 3, ini loh yang kami antisipasinya. Tapi itu intervensi kita. Kalau intervensi yang dari pusat, benar-benar kita nggak bisa. Jadi ini perlu komunikasi publik, Pak, terhadap stakeholder kita. Jadi itu mungkin Pak Kadis yang perlu kita sampaikan, dan mungkin nanti gampang lah Pak, saya sering ke Lampung Pak, di provinsi juga saya sering ke provinsi, mungkin perlu kita lihat-lihat layanan tempat Bapak ya, seperti apa layanannya, dan perlu mungkin ada masukan-masukan sedikit dari kami ya nggak apa-apa, nanti kita lihat Pak ya, sama-sama kita membangun Pak, karena kami juga bangga Pak, dari Menpan juga bangga kalau unit kerja yang diusulkan itu mendapatkan predikat PPK ya. Artinya ini udah bagus loh, yang binaan kita udah bagus loh ini ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak, kita bersama-sama karena memang tim melakukan evaluasi itu bukan benar-benar tim yang bukan hanya tim yang memberikan penilaian, tapi kita panelkan semua tim memberikan pendapat dan memberi pertanyaan lagi kepada tim evaluator yang melakukan evaluasi kepada Bapak, itu kita juga ditanya kiri kanan Pak ya, terkait dengan perubahan yang dilakukan. Nah itu mungkin Pak yang bisa saya tanggapi terhadap informasi yang Bapak sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Inspektur. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Hatni. Bagaimana Pak Kadis Dukcapil? Apakah sudah cukup? Baik, selanjutnya Ibu ada pertanyaan dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Bapak Heri. Kepada Bapak Heri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati staf ahli, Bapak Inspektur, Ibu Hatni. Bu, terkait dengan WBK ini, kita Dinas Perizinan tahun lalu sudah melakukan upaya untuk mendapatkan WBK, yang terakhir kita hanya mencapai final. Tapi dengan adanya MPP yang kami sebagai ex officio dari di kepala MPP, artinya ini tugas kami makin berat, Ibu. Terutama dalam mengintegrasikan seluruh perizinan yang ada di mall pelayanan tersebut. Nah, untuk ini tahap ini kita sudah melakukan integration pada aplikasi yang sudah kami siapkan, ya, yang sudah kami siapkan sementara ini kita untuk absensi termasuk untuk pengaduan. Jadi itu pengaduan kami aplikasi sudah menjadi satu kesatuan, sehingga apapun bentuk pengaduan dari OPD yang melayani di gerai kami itu sudah masuk ke link kami. Dan termasuk dengan mesin antrian itu juga sudah kita integrasikan. Jadi kita satu mesin antrian dengan beberapa pelayanan yang ada di kita. Contoh di kita sekarang sudah mencapai layanan 229 layanan yang ada di MVP tersebut. Nah, permasalahan yang ada di kami adalah saat ini kami banyak perizinan yang memang ada di OPD membutuhkan suatu rekomendasi atau kajian teknis, dan itu diverifikasi di kita. Nah itu kadang-kadang dari OPD-nya sendiri itu belum masuk ke sistem OSS, Bu. Jadi kami yang ditanya oleh pemohon, oleh pelaku usaha terkait kenapa tidak diverifikasi. Setelah kami cek ternyata itu ada di dashboardnya OPD terkait, itu satu. Dan untuk melengkapi yang selain OSS juga, kami ada sistem aplikasi Krakatau itu yang mengcover perizinan yang tidak ada di OSS. Itu sudah kami buatkan, terutama kami sudah untuk kita berlakukan banyak di izin kesehatan, terutama izin bidan, itu kita melakukan dengan aplikasi Krakatau versi 2. Nah itu
Dan kendala yang ada ini sebetulnya, nah inilah artinya kita timbul permasalahan ini bukan dari segi waktu penyelesaian. Yang ini yang memang penyelesaian ini entah dari pemohonnya langsung atau dari OPD. Tapi kalau saya sudah lakukan ke OPD itu tidak ada masalah di mereka. Cuma pemohon ini biasanya minta bantu sama pihak ketiga. Ini akan membuat lama. Tetapi kami yang disalahkan, gitu kan. Seolah kami tidak melaksanakan perizinan itu sesuai dengan SOP. Dan kami juga untuk mensiasati itu Bu, supaya tidak terjadi kita saling menyalahkan antar OPD, kami membuat SOP lintas sektoral. Seperti untuk perizinan kesehatan kita ada SOP-nya, yang di situ harus ada kejelasan berapa lama itu di OPD dan berapa lama di kami, termasuk juga di Dinas PUPR untuk melakukan penerbitan PBG. Nah, seperti itu Bu. Dan faktor-faktor risiko yang kami lakukan itulah salah satu bentuk bagaimana kita meminimalisir terkait dengan terlalu lamanya izin yang terbit dan ada biaya-biaya yang diwajibkan. Itu artinya kita harus melakukan penerbitan layanan itu sesuai dengan SOP yang sudah kita setujui dengan OPD terkait. Dan kami juga untuk integrasi internal kami sudah melakukan seperti whistleblower system, yaitu deteksi dini terkait dengan kinerja karyawan-karyawan kami, sehingga mereka dalam melaksanakan pekerjaan itu tidak melakukan penerimaan dana di luar ketentuan. Nah, itu yang kami lakukan, dan pada akhirnya kita pernah menerbitkan suatu penghargaan kepada staf kami terkait mereka sudah melakukan pelayanan kepada pelaku usaha dengan kriteria yang cukup baik, maka itu sedikit kami berikan suatu penghargaan seperti itu. Dan permasalahan dengan adanya MPP ini lebih kompleks lagi Bu, karena kita harus berapa OPD itu harus di bawah naungan MPP, itu sulit kita untuk mengontrolnya. Tapi mudah-mudahan harapan kami selama ini kita tidak pernah mendapatkan temuan terkait dengan pelayanan itu melakukan pungli ataupun di wilayah kami, seperti itu Bu. Tapi harapan ke depan untuk bagaimana kita memperoleh WBK itu, harapan kami dengan makin kompleksnya permasalahan di MPP, harapan kami itu menjadi salah satu keinginan kami bagaimana kita memperoleh WBK untuk tahun saat ini. Seperti Ibu. Makasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bu, silakan. Baik, terima kasih Pak Rektor. Terima kasih Pak Kadis atas informasi yang disampaikan. Tadi udah bagus tuh Pak, udah teridentifikasi Pak sebenarnya yang Bapak lakukan tadi, bahwa dengan adanya pelayanan publik kami tidak bisa mengontrol satu persatu. Kemudian kalau sudah teridentifikasi kelemahan-kelemahan kita itu Pak, sebenarnya udah kelihatan tuh langkah apa yang harus kita ambil ya Pak ya. Mungkin ada suatu sistem yang bisa menyambungkan atau seperti apa ya, walaupun tidak masuk ke OSS ya Pak ya, tadi yang disebutkan juga. Nah, kita bagaimana mengakomodasi itu, mengakomodir itu ya Pak ya, membuat suatu inovasi lah kira-kira. Tadi udah diungkapkan bahwa ini loh kendala kami, dan ini akan menambah kendala karena dalam satu pelayanan mall ini seperti apa, dan masyarakat taunya kepada dinas DMPTSP ya kan Pak ya, nanyanya ke sana ya Pak ya. Nah, bagaimana mengantisipasi hal seperti itu Pak, agar masyarakat itu bisa kita jawab dengan baik ya, bisa kita berikan informasi dengan baik, dan bagaimana mengkoordinir OPD-OPD yang terlibat dalam melakukan pelayanan ini ya. Kita buat suatu sistem Pak ya, kita buat suatu sistem. Udah terlihat sebenarnya Pak ya, udah terlihat apa yang harus dilakukan ya. Jadi identifikasi yang Bapak sampaikan tadi itu udah membawa Bapak nanti membuat suatu inovasi baru ya Pak ya, dalam mengakomodir semua itu. Memang tugas berat Pak ya, memang tugas berat, tapi kalau ini
bendera ada di Bapak, walaupun yang lainnya juga kepala dinas, tapi bendera ada di Bapak. Dengan seperti itu bisa dikoordinasikan Pak ya, bisa menjadi koordinator lah dalam melakukan kolaborasi antar OPD ya Pak ya, sehingga nanti pelayanan kita kepada masyarakat itu akan lebih baik lagi. Tadi tidak ada yang lama-lama lagi ya, langsung informasi nih cek di sini gitu ya, misalnya seperti itu Pak. Jadi sekarang kan sistemnya digital, nggak usah nanya ke saya, cek di sistem ini gitu misalkan ya. Apa yang Bapak ungkapkan tadi itu Bapak udah melihat apa yang harus dilakukan ya, tentu harus melakukan koordinasi dengan OPD-OPD yang terkait tentunya ya Pak ya, karena kita nggak bisa sepihak juga ya, karena mereka terlibat di dalam pelayanan itu ya, syarat pelayanannya terlibat di dalam itu. Nah, mungkin itu Pak, dan kemudian tadi misalnya Bapak sudah mengelola SDM dengan baik ya, bahwa SDM yang ada di tempat Bapak itu melakukan pelayanan dengan baik. Oke, upaya apa yang Bapak lakukan sehingga SDM seperti ini? Secara berkala kah, secara apakah? Ya, nah itu harus ditunjukkan juga Pak. Kami melakukan upaya ini, misalnya temu dengan seminggu sekali memberikan apa ya? Apakah kita lakukan dialog kinerja antar pegawai, kemudian arahan-arahan apa yang Bapak lakukan sehingga tadi yang Bapak kasih apresiasi itu bahwa kami kasih penghargaan, ini karena upaya yang Bapak lakukan di dalam internal Bapak itu ya. Jadi bukan hanya kita apresiasi satu orang tadi itu karena memang mungkin kebetulan ya Pak ya, mungkin kebetulan orang itu bagus kinerjanya dan integritasnya bagus, hanya satu itu tanpa OPD melakukan apa-apa, memang dia bagus. Nah, ini kan tidak terlihat upayanya, Pak. Ya, jadi kita harus tunjukkan upayanya, Pak. Di internal kita itu mengelola SDM yang ada ini sehingga pelayanannya bagus. Apa yang kita lakukan, Pak? Ya, apa yang kita lakukan di internal kita sebagai kepala pimpinan unit itu. Jadi itu perlu di-highlight juga, Pak. Ya, kalaupun ada penghargaan, oke, kita sangat senang dengan memberikan penghargaan kepada pegawai yang memberikan layanan terbaik. Juga mungkin kita memberikan penghargaan kepada pelanggan yang terpatuh, misalkan seperti itu ya. Itu oke, kita lakukan. Tapi ada upaya yang kita lakukan Pak untuk membangun SDM yang baik di dalam ya, unit kerja kita Pak. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti evaluator akan menggali juga seperti itu Pak ya, dan kelihatannya seperti apa. Dan tadi yang Bapak kasih apresiasi itu ya mungkin hanya kebetulan hanya dia yang baik. Tapi kalau ada upaya yang dilakukan secara berkala di internal itu pastinya bukan hanya satu, pasti ada beberapa. Dan itu pasti akan teringat oleh semua pegawai bahwa kita sering diberikan informasi ini, kita sering dialog kinerja, kita sering diwanti-wanti oleh Pak Kadis misalkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu dibangun di unit kerja Pak, sehingga tadi integritas itu terkawal Pak, terkawal dengan baik ya, walaupun nggak semuanya juga bisa langsung langsung ikut semua, tapi minimal sebagian besar udah terlibat atau paham bagaimana menegakkan integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bukan hanya layanan, tapi mengelola juga di internal kita juga perlu di-highlight juga itu Pak, karena kami bukan melakukan evaluasi bagaimana pelayanan keluar, tapi bagaimana mengelola internal. Itu yang paling baik Pak juga. Itu yang kami padukan. Kami padukan antara keluar dan di dalamnya seperti apa. Ya, pengelolaan internalnya di dalam seperti apa. Jadi seperti itu Pak Kadis yang mungkin saya perlu sampaikan. Jadi nanti perlu memang tadi saya ulang lagi, perlu dipamerkan apa upaya kita dan hasilnya seperti apa. Dan rasanya masyarakat itu seperti apa kepada kita ya. Jadi itu yang perlu dipamerkan seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak yang saya bisa sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Inspektur. Baik, terima kasih. Untuk Kepala PTSP gimana Pak? Sudah cukup atau masih ada pertanyaan lain? Cukup. Selanjutnya untuk Kepala Dinas atau dari perwakilan dinas yang lain silakan kami buka forum pertanyaan. Dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, cukup.
RSUD Bob Bazar. Ya. Ya, mungkin ada yang dari rekan-rekan dari Zoom yang melalui online. Kalau memang ada pertanyaan, silakan bisa mengikuti langsung di aplikasi Zoom. Jadi sekedar tambahan juga Ibu, untuk Dinas Kesehatan ini Ibu, kami menetapkan unit pelayanan terpadu puskesmasnya Bu. Jadi kami mengusulkan 2 UPT Puskesmas, yaitu Puskesmas Wayurang dan Puskesmas Kalianda, yang akan kami bangun zona integritasnya untuk tahun 2023 ini. Jadi ada hubungannya dengan Dinas Kesehatan, karena untuk UPT Puskesmas mereka masih mengacu baik itu dari LKJIP ataupun evaluasi sakitnya masih berada di bawah Dinas Kesehatan. Mungkin itu tambahan dari kami Bu. Ya, Pak Inspektur nggak apa-apa. Nggak apa-apa diusulkan aja puskesmasnya, kalau memang memenuhi. Silakan Pak, kalau masih ada tambahan Pak. Kalau nggak ada, ini saya sampaikan sedikit, ada sedikit saya sampaikan ya Pak ya, sebentar. Baik, silakan Ibu. Ya, sebentar Pak. Saya share screen ini untuk mengingatkan saja Pak. Ini Pak, akuntabilitas kinerja ya Pak ya. Ini tadi saya bilang di area akuntabilitas kinerja harusnya dia trennya naik terus ya Pak ya kinerjanya bila kita lakukan perbaikan di beberapa area-area lain tentunya ya Pak ya. Nah di sini kenapa saya highlight di sini Pak, karena kinerja ini adalah tujuan kita untuk mewujudkan organisasi kita ya. Tujuannya bagaimana mencapai target kinerja kita ya dengan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik misalnya seperti itu. Nah, kalau kita ini sebagai paling dasar Pak, karena memang arahnya ke sana. Misalnya tadi di DMPTSP target kinerjanya, nilai investasinya itu ada targetnya kan misalnya Pak ya. Misalnya 2T target kinerjanya. Untuk mencapai itu berbagai upaya yang kita lakukan tentunya ya Pak ya. Dan bagaimana satu itu adalah nilai investasi. Kedua adalah bagaimana agar SKM kita, kepuasan kita, pelayanan kita itu bagus perizinannya ya. Kepuasan kepada masyarakat terkait dengan perizinan kita ini baik persepsinya kepada kita. Nah, itu intinya kan bagaimana meningkatkan hasil survei kita, hasil kepuasan masyarakat terkait perizinan, dan bagaimana nilai investasi yang kita harus capai. Kan target kinerjanya itu misalnya, seperti itu Pak ya. Dari target kinerja yang kita tetapkan tadi, berbagai upaya yang kita lakukan ya. Kalau kita mau meningkatkan kepuasan masyarakat kita harus melakukan perbaikan-perbaikan ya Pak ya. Satu diantaranya, misalnya pengawasannya, ya kita harus memastikan bahwa tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi, tidak ada penyalahgunaan wewenang di sana ya, misalnya seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan kinerja tadi, mungkin ada hal-hal aturan yang bertentangan dengan tadi ya, mungkin kita perlu membuat peraturan atau aturan-aturan ya terkait dengan apa yang kita mau capai ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi memang fokusnya intinya di sana adalah target kinerja kita, bagaimana kita berakuntabel ya terhadap kinerja yang kita ingin capai. Ya, kemudian kita melakukan perubahan yang lainnya. Ada proses bisnis yang kita harus perbaiki, ada struktur mungkin organisasi yang perlu dilihat ya. Kemudian bagaimana manajemen SDM-nya ya Pak ya. Nah, ini mungkin yang perlu kita lihat Pak ya. Kita pastikan yang lain akan mempengaruhi kinerja yang kita ingin capai. Ya, orangnya juga seperti itu. Memang kinerja yang pengen diwujudkan seperti apa? SDM yang kita butuhkan itu seperti apa? Ya, jadi memang di sini intinya hatinya itu adalah bagaimana akuntabilitas kinerja itu dilaksanakan dengan baik di unit kerja yang akan diusulkan Pak. Sehingga nanti
pada saat kita mau mencapai akuntabilitas kinerja yang baik, tentu ada pengaruh banyak dari segi pengawasannya, proses bisnisnya, peraturannya, kemudian SDM-nya dan lain-lain, Pak. Jadi intinya di sini sebenarnya, Pak ya, bagaimana mencapai kinerja itu, kemudian apa yang kita lakukan, perubahan apa yang kita lakukan untuk meningkatkan kinerja kita, ya. Jadi di sini intinya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian mungkin di sini yang agak biasanya agak sulit ya, Pak ya, untuk di apa namanya. Ini sebenarnya tadi yang 6 area perubahan udah jelas ya, Pak ya. Terkait dengan itu, nah ini strategi pembangunan seimbang menuju EBK. Mindsetnya kita ya Pak ya, tadi udah saya sampaikan sih Pak. Nah ini mungkin yang perlu di apa ya namanya Pak, disosialisasikan, diinternalisasikan di tempat unit kerja kita Pak ya. Jadi semua pegawai itu tahu Pak apa yang kita harus lakukan ya. Kemudian mari kita bersama-sama ya melakukan hal ini. Jadi semuanya tahu. Ini yang paling utama Pak, karena ini culture set ini kan kadang-kadang kita apa sih, kerjaan apa sih gitu ya Pak ya. Nah ini teman-teman di pegawai atau karyawan atau siapapun yang ada di unit kerja itu harus diinternalisasikan lah kira-kira yang hal ini Pak. Sehingga nanti kita nggak berat Pak, pimpinan nggak berat, kepala dinas nggak berat ya Pak ya. Kalau hanya sendiri jalan dengan bidang-bidangnya agak berat Pak ya. Jadi kita harus mengajak semuanya, semua karyawan, pegawai untuk mengetahui sehingga kita tidak kesulitan melangkah ya Pak ya. Jadi kita secara bersama-sama melangkah. Seperti itu mungkin Pak yang saya sampaikan. Jadi nanti mudah-mudahan unit kerja yang hadir di sini yang akan diusung untuk menjadi mendapatkan predikat PBK bisa melihat lagi Pak, membaca ini apakah kita sudah ada hal-hal seperti ini dan bagaimana strateginya, karena Pak Kadis lah yang tahu bagaimana strategi kita dalam memanage SDM yang ada di kita untuk mencapai target kinerja yang ada dengan menegakkan integritas gitu ya Pak ya, kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin kepala unit lah yang kira-kira tahu atau Pak Kadis lah yang kira-kira lebih paham kondisi yang ada di OPD-nya tersebut. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya untuk SK Zona Integritas tahun 2023 Bu, apakah harus dibuatkan lagi berdasarkan dengan usulan tambahan OPD yang lain, unit kerja yang lain, atau tetap mengacu berdasarkan SK Zona Integritas tahun sebelumnya yang hanya mengusulkan 3 unit kerja, Bu? Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, ini hal yang baru, Bu, berdasarkan surat dari Menpan RB tentang petunjuk teknis pengusulan unit atau satuan kerja, itu diwajibkan harus ada melaksanakan survei mandiri. Nah, untuk penetapan populasi terhadap survei mandiri, Bu, itu apakah sudah ditetapkan dan jangka waktunya itu terakhir apa 3 bulan atau 1 tahun sebelumnya bisa dimanfaatkan? Karena saya yakin ada beberapa OPD Bu yang memang mereka sudah sering melakukan survei secara mandiri. Tapi itu terakhir mungkin dilaksanakan di tahun 2022. Sedangkan untuk survei mandiri untuk pelaksanaan JETI tahun 2023 ini, apakah harus survei mandiri lagi atau bisa dengan memanfaatkan survei mandiri tahun sebelumnya? Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Kalau SK sebenarnya Pak nggak apa-apa dibuatkan, dulu kan hanya tiga unit ya, sekarang nambah, mungkin dibuatkan sendiri. Tapi harus ada pernyataan bahwa pembangunan ini bukan dimulai dengan terbitnya SK Pak, karena itu kan minimal setahun ya kan Pak ya, minimal harus tahun pembangunannya. Jadi kalau berdasarkan SK nanti takutnya dibilang loh kok baru dibangun gitu, baru ditunjuk gitu ya Pak ya. Nah, ini tidak memenuhi syarat nantinya. Jadi harus ada yang menyatakan bahwa ini dimulai, udah dibangun sejak mulai tahun berapa, misalnya seperti itu. Kan baru diusulkan sekarang, misalkan seperti itu, Pak.
Nah, kalau berdasarkan SK nantinya, jadi jangan-jangan dikira nanti, oh ini baru ditunjuk, baru dibangun gitu ya Pak ya, padahal minimal setahun kan di situ ya syaratnya minimal setahun dibangun. Itu Pak. Kemudian kedua tadi terkait dengan apa namanya tadi? Apa tadi Pak? Lupa. Survei mandiri, Bu. Survei mandiri. Nah, kalau bisa dilakukan yang terbaru, Pak. Kan ini kita masih mulai dari Januari sampai terakhir nanti kan bisa, Pak, ya. Karena tahun lalu kayaknya takutnya ada perubahan kan, Pak ya, surveinya ya. Jadi kalau bisa yang terbaru lah, Pak, kira-kira ya, yang dimasukkan. Karena kalau unit kerja layanan langsung itu kan biasanya kita lakukan setiap ini ya kan, Pak ya. Cuman diolahnya mungkin kita terakhir kapan, misalnya nanti April ini, Mei ini nanti kita olah untuk disampaikan, misalnya bisa aja seperti itu ya Pak ya. Per Mei misalkan seperti itu. Karena unit layannya pasti kan melakukan survei terus ya Pak ya. Kalau biasanya sih, tapi nggak tahu ya kalau di tempat lain. Mungkin itu Pak, kalau bisa yang terbaru bisa seperti itu Pak. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, rekan-rekan dari dinas yang hadir pada hari ini. Masih ada, silakan. Selagi masih ada waktu, kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, Ibu, mohon izin Ibu dan Ya. Bapak Ibu rekan-rekan kepala dinas yang hadir, baik melalui tatap muka secara langsung maupun melalui aplikasi Zoom, bahwa kami selaku dari tim penilai internal dalam hal ini APIP akan memberikan LKE atau lembar kerja evaluasi yang akan di input secara mandiri oleh perangkat daerah yang diusulkan. Nanti selesai dari sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan sewaktu rapat di ruang Pak Asisten, itu survei mandiri sudah kita berikan format contoh melalui Google Form yang silakan Bapak Ibu Kepala OPD agar bisa segera mengimplementasikan dan menetapkan populasi berdasarkan jumlah pengguna layanan dari Januari sampai dengan bulan terakhir ya Bu ya, bulan April ya Bu ya, untuk survei mandiri ya. Ya. Adapun untuk pertanyaannya itu sudah ada berdasarkan peraturan Menpan terkait pengusulan evaluasi JI dan itu sudah kami sesuaikan juga di Google Form. Jadi Bapak Ibu silakan bisa memanfaatkan pertanyaan tersebut atau mengembangkan lagi pertanyaan tersebut agar lebih mudah dicerna atau lebih simpel lagi, tapi dengan tidak menghilangkan substansi atau unsur dari pertanyaan yang ada di peraturan Menpan tersebut. Nah, selanjutnya untuk lembar kerja evaluasi mungkin akan kami bagikan melalui grup yang ada di pemerintah daerah, yaitu grup zona integritas. Nanti silakan Bapak Ibu segera menginput dan dilengkapi dengan dokumen dukung serta link di Google Drive-nya agar kami dari TPI bisa memverifikasi hasil dari isian ataupun uploadan dari LKE Bapak Ibu semua. Mungkin itu. Dan terakhir Ibu, kalau memang berkenan, seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi Firnandi, Kadis Dukcapil, kalau boleh ada pembinaan khusus Bu, kalau memang kami berkenan diterima di Jakarta untuk konsultasi secara langsung terkait bagaimana menerapkan strategi agar bisa diusulkan menjadi WBK tahun 2023 ini, mungkin nanti kami akan agendakan bersama dengan tim JI di kabupaten. Mungkin Ibu, terima kasih. Kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Baik, dengan mengucapkan alhamdulillah, acara sosialisasi zona integritas pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2023 dinyatakan telah selesai dan ditutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pak, ya, terima kasih izin. Ya. Terima kasih Pak Asisten.